Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang berjaya kita lanjutkan kajian fikih wonten dalu menika. Ini saben kita bahas tentang wajibnya sholat. Bagi siapa saja yang menginjak praktek sholatnya. Dalam sholat ada dikenal istilah syarat rukun. Kami mawar juga syarat rukun. Rukun sesuatu yang tidak harus ada itu. Dan betul-betul itu syaratnya betul sholatnya tidak sah. Kalau itu di luar sholat namanya syarat. Kalau itu sesuatu itu di dalam sholat namanya rukun. Di mana ini sampai ini pokoknya sesuatu sing sholat tidak akan sah tanpa ada itu. Kita akan mulai yang berada di luar sholat. Pertama di menikah waktu. Syaratnya sholat ini benar waktu. Memahami waktu. Dan harus tahu orang yang akan sholat harus memposisikan, memastikan waktunya sudah masuk. Jangan engkau ujuk sholat orang waktu maka tidak sah, walaupun sholatnya pas waktu. Dan misalnya awan-awan pokok wangi, betul itu wangi berikan sholat asar. Orang harus mancing ke burung, harus burung. Senajan dia pas waktu tetap sholatnya tidak sah. Dan waktu ini satu memang harus diakini, dipastikan di dalam hati waktu sudah masuk, dan kenyataannya juga dibilang kenyataannya pas masuk atau tidak itu juga jadi pertimbangan. Sholat ada dua, sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, sholat fardu waktunya berdasarkan hadisnya yang menceritakan Nabi setelah sholat Mi'raj dibimbing diwarai sholat di jam sholat oleh malaikat Jibril. Selaku imam malaikat Jibril makmum Nabi. Jadi selama 2 hari. Dalam 2 hari, hari pertama itu seluruh waktu dilaksanakan sholat 5 waktu pas di tempat awalnya. Di hari kedua malaikat Nabi dan malaikat Jibril ini hari kedua di akhir waktu. Pada hari ketiga malaikat Jibril aku menyebut imam ini sholat wajib kalau umatmu waktunya adalah di antara di hari pertama dan di hari kedua. Itulah yang jadi paduan para ulama untuk mencetuskan waktu sholat. Nah, jika dia cerita itu waktu sholat diawali dengan dua. Memang pelaksanaan sholat pertama kali jamaah ini setelah sholat Mi'raj itu yang pertama dulu. Dan pelaksanaan waktu duhur masuk adalah matahari bergeser ke barat, walaupun sedikit itu mulai masuk waktunya. Dan saya ini ngomong sebagai rasa-rasa bila seminggu bila ngomong bila cabut ya. Sampai penting jamnya tonton ya, orang itu dipastikan. Jadi belajar mengenai waktu ini adalah hukumnya berkifayah. Saat kampung rakyat belajar itu sholat untuk mengetahui kapan waktu sholat ini. Waktu lingsir, waktu gesernya matahari yaitu di mana matahari tepat di atas kepala kita, kemudian geser sedikit. Biasanya diasumsikan dengan menitan 4 menit. Jadi matahari tepat di atas kepala kita, terus ditambah 4 menit, itu berarti sudah geser 0,8 derajat. Nah, matahari pas berada di tempat kita, pas sehingga titik nolnya tidak ada bayang-bayang. Dalam 1 tahun cuma ada terjadi 1 kali. Ini mau tumbuh di mana sumur, misalnya lubang sumur matahari bisa masuk semua. Jadi di titik nol bayang-bayang sama
jadi ada bayang-bayang. Itu mau setahun sekisan. Selebihnya pasti ada bayang. Pas matahari di atas kepala kita pasti ada bayang. Karena matahari miring ke utara atau miring ke selatan, sehingga pasti ada bayang-bayang menceng. Ya, bagaimana kalau ada bayang-bayang menceng untuk mengetahui itu pas matahari di ini nih, sampai jadi enak di lomba seminggu ini lingsir boleh damat sampai metu di daerah sini, bangunan sini kesolatan seminggu sampai dengan bro seminggu pas menyiram, dan pas di kepala kita dan itu pas di tengah. Nah, kalau sudah agak ke barat, kalau sedikit itu masuk waktu. Itu berarti ya bang, bayang-bayang apapun benda yang kita tancapkan di atas tanah kena sinar matahari. Maka ketika bayang-bayang menuju ke timur, berarti matahari sudah di barat. Nah, ke timurnya itu mungkin mencengi, mencengi menuju mencengi ngidul atau mencengi ngalor. Setelah matahari tidak berada di posisi utara atau berada di posisi selatan. Dan ini perlu diteliti mengenai itu. Dan orang yang pakai jam kalender atau buku almanak yang memang almanak tanggalan yang bisa dipercaya yang di situ sudah ada harapan tentang waktu sholat. Tapi sing pasti ini waktu sholat tidak pakai jam. Jadi kalau jam itu dan itu semuanya berubah-ubah ya benar. Sing mana adalah pakai matahari. Kemudian ketika bayang-bayang ini berjalan terus ke timur terus seiring matahari ke barat, bayang-bayang saya meta-meta. Ketika bayang-bayang ini sama dengan bundanya, maka waktu dulu selesai. Waktu bertek. Nah, kalau misalnya benda ini 1 meter, bayang-bayangnya 1 meter, berarti itu habis. 1 meter ini diibaratkan jadi bayang-bayang 1 meter ini tanpa menghitung bayang-bayang di waktu jalan, bayang kemiringan ini. Ya, bayang-bayang kemiringan ketika matahari di posisi selatan atau barat, itu paling itu mencapai 1/3 daripada bendanya. Terus pol-polan, paling jauh. Kalau 1 meter berarti 30 cm. Pas matahari di tengah ada bayang-bayang panjangnya 30 cm. Itu paling maksimal. Bisa sedikit, bisa hanya 10 cm bayang-bayangnya, bisa ada bayang-bayang bahkan sampai 2 cm. Dan itu kalau matahari berbayang-bayangnya sudah ada kayu 1 meter diceknya kemudian 1 meter lebih 30 cm, berarti waktu duhur itu sudah habis. Waktu duhur habis maka asar juga masuk. Waktu asar masuk, mulai bayang-bayang matahari sama sampai matahari terbenam. Terbenamnya kan ada yang mengatakan terbenam sampai hilang total, sampai ambles entek. Itu bayang matahari di UFO. Dan UFO ini tidak netral. Kita repot teman kita bicara tentang alam ini di tanah Jawa, karena patokan itu semua kita terbentuk dengan keadaan geografis kita, di mana di kanan kiri kita banyak hutan, banyak gunung. Sementara Pulau Jawa membujur orang pas laut tidak menghadap ke utara, ke timur dan barat. Lautnya menghadap ke utara dan selatan. Dan ini akan membuat kesulitan kita mencari ufuk saja bingung. Ufuk di mana batas mata memandang sampai matahari terbenam tanpa ada halangan apapun. Itu ufuk. Dan ufuk ini mungkin sama dengan galian ini. Di Surabaya untuk mencari ufuk itu minimal kalau di hotel itu lantai 7. Mana lantai 7 itu baru positif menghadap ke timur maupun ke barat, tidak ada halangan. Itu ke Surabaya ada galai dulu. Repot ini. Kita bisa pastikan mungkin di perigi sekali-kali kita ke perigi untuk memastikan ufuk sehingga kapan matahari terbenam diukur waktu maghrib mulai waktu asar habis. Maka dari itu sementara kalender kita itu
Masya Allah, kata sumber ini. Kita para kisah di dunia pondok pesantren tidak kurang dari 22 untuk ibadah diajarkan di pesantren. Dan mereka punya versi sendiri. Yang bener sing di ngomong banget. Itu kan. Nah, itu satu teman. Kita teruskan lagi nanti. Waktu asar habis, waktu maghrib masuk adalah matahari hilang, tenggelam secara total. Kemudian ketika matahari melambis di kurang beres, yang boleh wetan itu mulai bayar kok. Langit itu rupanya mulai kuning. Nek sing kulon rupanya sing putih. Sing wetan rupanya kuning. Kuning mlaku-mlaku terus saya orang sesuai apa? Sesuai apa itu jadi hitam. Itu warna kan. Warna itu matahari diganti kan seperti itu. Gitu. Nah, ketika matahari mego merah berangkat dari timur menuju ke barat sampai tenggelam, seluruh langit didelok kabeh rupane yang bisa masuk. Maghrib habis. Maghrib habisnya kapan? Pokoknya langit ternyata abang ini. Nah, sekarang kita itu juga kesulitan dari masalah ini. Sebab apa? Saya akan listrik. Ini lebar ini. Ada listrik. Jadi didelok langit itu kok ada. Itu jadi pada panggungan listrik dan pemaman kota atau panggungan matahari dari barat yang sudah tenggelam berubah efek sampai situ. Begitu kan? Karena ini hanya berada di belajar itu. Apa jadi ini? Untuk apa? Itu diperlukan ilmu mau jadi itu kronologis alam supaya. Kemudian waktu Isya adalah ketika langit semuanya hitam sampai subuh. Subuh waktunya kapan? Ya ini wetan itu mulai muncul garis kayak benang seperti itu. Putih mulai putih, fajar tampak. Jadi batas akhir hitam menuju ke putih. Saya padang semuanya. Nah itu subuh sudah apa? Garis putihnya itu. Mekola disebut khaydul abdad. Khaydul abdad ada benang putih. Ketok ini muncul di arah matahari terbit. Wetan ini ketok. Jadi ini adalah nopo ya. Cara saya ini sampai di Jakarta ini kira-kira rata-rata. Kelihatan seperti ini tidak tanda. Wes tubuh kalender berbeda. Nek tubuh kalender itu dari kalender yang bisa dipercaya. Ya. Memang di situ ada kajiannya. Gitu. Seperti misalnya kalender PBNU, kalender Muhammadiyah, kalender Pondok yang bukan cukur kontak. Saat ini kata misalnya itu orang yang tidak bertanggung jawab. Lebih dari memang logonya itu kalender yang ada jadwal surat itu dari paling kurang mulai kalender sehingga itu dari 5 gitu ya. Kenapa pakai kakak ini berapa? Dan itu jadi palsu. Dari murah sebab garapan orang bayar jumlah dari tanggal dari sokor itu ya tulis video ngabur akhirnya batal. Sering terjadi kasus misalnya waktu subuh orang kacau orang menit maghrib mesti tulis di boleh tidak boleh itu kan. Nah inilah maka idealnya dalam sebuah satu desa itu ada genjet adalah apa jadi sederhana kayu padang paku wopo macet ini sudah cepat memang mungkin kalau ditimbang di dilok itu memang kalau tukang ini kencang banget. Gitu. Kemudian nanti kita garis-garis di sini. Ketika ada garis-garis itu tugasnya tadi. Tuku aja yang sudah boleh menambah dengan alat yang mungkin ambil sendiri bisa membuat. Namanya berjet. Dan itu alatnya nomor jenis. Atau lingkaran setengah lingkaran kemudian tengahnya itu ada semacam patung pada pakunya. Terus itu tidak lagi ya, tembok memang itu simetrisnya. Temboknya memang boleh dan memang rokokan. Nanti pasang itu ditempatkan di mana matahari bisa lewat terus. Dulu lewatkan matahari, asar kepada sholat. Ini berukur waktu sholat. Dan itu sangat akurat. Sebenarnya itu adalah merupakan waktu setempat ya. Ada istilah WIB, waktu tengah, waktu timur. Ini hanya untuk menangani pergaulan komunikasi. Hitung-hitung. Sebenarnya waktu adalah semua waktu punya waktu. Yaitu
di waktu diukur jam 12 ketika matahari di titik 0 di atas kepala kita, itu dinilai di skor itu jam 12, jam 00, jam 00 siang. Itulah patokan mulai jam dihitung dari situ. Nah itu pas nanti ya semuanya ada sama. Itu rumahku tapi semuanya ada sama. Itu waktu sekolah. Lalu kalau itu waktu sekolah kalau kita pakai juga akan terjadi negara itu luas. Rumah Jakarta itu kalau Trenggalek, kalau Bangka ketemu jam berapa? Jam 8 jam 8. Bingung. Akhirnya negara gaya putusan istilah waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur diambil tengahnya. Sebenarnya waktu Indonesia bagian barat ada waktu Palembang, karena Palembang diukur terus sampai ke Aceh setengah jam, sampai ke Banyuwangi setengah jam. Dianggap kabeh nanti jamnya Palembang. Jam piro jam 8 ya jadi jam 8 Palembang. Ini melu-melu jenenge jam 8 soalnya kalau betung-betung pengumuman pemjodol pengumuman enak. Sementara lagi waktu bisa bagian tengah diambil tengahnya dan seterusnya. Nah ini mengenai waktu itu memang sangat penting sekali. Kemudian dalam masalah kaitannya dengan waktu sholat gitu, kita pakai jam mas. Kalender sehingga jamnya setelkan sesuai jamnya, kemudian nanti pada seperti itu juga sampai cukup dan kita boleh jam sholat kita sah berpedoman seperti tangi itu mobilkan jam berarti sebelum itu sholat orang itu mencolotan tak mau juga sih tidak setinggi saya pastikan Allah jam tenang orang itu goyang. Niku setelah jam ini memang disetel memang cocok benar dan seloyo dan kalian tulisannya dipakai jadwal itu sudah dipasangkan, maka itu kita boleh berbicara. Kalau tidak itu sholatnya sembrono. Masalah itu sampai masih belum bisa dinilai, belum bisa dipastikan tentang masuk waktu sholatnya sampai ini belum dianggap kepastian yang jelas. Benar. Dan waktu ini benar maka sholatnya juga fatal. Walaupun sholatnya itu pas di dalam waktu tenang dan demikian tidak jadi pertimbangan. Jadi cara fikih ini. Dari setiap waktu kemudian waktu-waktu ini ada pembagian lagi. Contoh tasawuf, waktu ini dibagi seluruhnya waktu, tidak semuanya waktu, tapi mayoritas waktu. Ada istilah waktu fadilah, kemudian waktu ikhtiar, waktu jawas, waktu karohah, waktu takhir. Apa maksudnya waktu fadilah? Waktu fadilah adalah waktu sekutu, di mana kita melakukan sholat ada nilai plus, ada nilai tambahnya yang tidak diukur di waktu yang lain. Kapan waktu fadilah? Begitu mulai masuk waktu, kemudian kita asumsikan ditambah pemilu prayogo adus pemilu berapa menit, kemudian kelambinan berapa menit, sholat sunnah berapa menit, adzan berapa menit, kemudian sholat fardu berapa menit, terus ditambah lagi sholat sunnah berapa menit. Dan orang ini misalnya karo cinti karo itu mampu berapa ditutur semua. Diasumsikan benaik kamu kurang lebih 40 menit. 40 menit itu cukup kabeh saja. Baru jadi wudu, rambenan, sholat. Maka mulai waktu masuk sampai 40 depan ke 40 menit depan adalah waktu fadilah. Dan waktu fadilah ini adalah cara fadilah ini jenenge fadilah. Iku sholat itu cara skor itu biji ambil lakoni sholat di waktu fadilah. Waktu sekitar waktu dhuwur punya waktu fadilah 40 menit di depan, waktu asar katen ini semakin berkembang bisa subuh semua punya waktu fadilah. Sampai itu sebagian ulama saking mugemi waktu fadilah ini nopo sampai sholat ini ada hadis mengatakan sholat di waktu fadilah ini lipat ganjarannya 3 kali lipat daripada sholat yang tidak dilakukan di waktu fadilah. Saking hati-hati ini kok sholat sampai dibalani bentuk boro-boro sholat dulu jam 2 jam 2 awalnya sholat di bentuk berarti kehilangan waktu. Jadi ada yang beramal seperti apa jadi wong sing saking hati-hati ini seperti itu saking berarti masalah waktu. Nah, di samping itu jenenge Gusti Allah perintah. Perintah ini adalah jenenge dikongkon kita.
Nuduhnya nek wong kuwi iki ganti ya sekal. Bisa orang diukur apakah wong kuwi salat tenan. Kalau itu adalah salat zuhur atau berarti salat jenenge salat harus kita tegakkan. Umpamanya salat kita tegakkan, ya salatnya juga termasuk menegakkan salat itu sembarang. Salat memang itu waktunya. Yang kedua adalah di bawahnya lagi namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar adalah waktu ideal. Jadi tidak semua waktu. Kanjeng Nabi juga melaksanakan waktu ikhtiar, waktu ideal. Sering Kanjeng Nabi kalau sholat zuhur, jamaah sholat zuhur dilakukan di waktu ikhtiar. Sebab apa? Nek pakai waktu fadilah 40 menit ke depan dari awal waktu zuhur itu panas. Dan biar sahabat itu, ayo ke sholat Fatihah supaya aku udah langsung orang masjid. Gula iman putusan yang gula video main komen agak panas dan itu kosong. Akhirnya karena kajian tidak ditakdirkan, didikirkan, ditunda. Sholat jamaah zuhur dan ditunda sampai berapa? Sampai 1 jam. Dan enak bayang-bayang di dunia jalan di bangunan rumah, mau bikin nikmat bisa beribad oleh rumah. Itu menentukan itu waktu biasa. Waktu ngasar punya waktu dia, waktu subuh juga punya waktu. Semuanya punya waktu. Ya, waktu ikhtiar adalah 3 hari sebelum waktu. Di mana waktu memang idealnya seperti itu. Ya maghrib misalnya waktu ikhtiarnya adalah sing aktif buka sing lewat kosong. Buka sing atau buka ada sampai buka makan komplit kabeh. Berapa kabeh? Tak rokok wis sampai kabeh terus mari boten. Sing dimaksud buka sing iki pokoke batal. Kuwi kopi rotok, urut beda pokok. Setelah itu sholat. Jadi makan sedikit, licin-licin dong untuk ibadatnya kosong. Nah itu diukur berapa menit itu namanya waktu idealnya. Terus ada lagi waktu karoha. Waktu karoha adalah sekiranya sampai sholat selesai waktu habis. Berukro. Sholat sudah komplit, salam, kontak. Kalau waktu tahlil adalah ya sampai mengeluarkan gitu. Sholatnya urung bar, waktu ini tanpa ada betul tanpa ada apa-apa. Boleh namanya waktu tahlil. Waktu karuan ini jenenge makruh itu kadang-kadang. Iku iso yo dihindari apalagi waktu akhir atau itu sampai haram mengeluarkan sholat di waktu. Langsung malah datang sholat fardu. Sholat fardu semua divonis terkait masalah waktu adalah dilakukan sholat ada ketika melaksanakan sholat itu 1 rakaat penuh maka sholatnya divonis adzan. Betul ya? Sholat zuhur 4 rakaat, sing 1 rakaat ning dirune waktu zuhur, selain yang keluar di waktu zuhur itu disebut sholat adzan. Kalau tidak ada 1 rakaat divonis namanya sholat qadha. Penamaan ini penting terkait misalnya tiang itu nadar atau tentang di sholat qadha orang terus mana dia itu sholat waktu itu atau qadhaan. Dan itu nanti berpengaruh di itu. Jadi tidak ada 1 rakaat sudah waktunya habis maka ya sholatnya namanya qadha. Dan isi 1 rakaat penuh maka sholatnya adzan. Sekarang timbul permasalahan. Bagaimana kalau orang itu memperpanjang sholatnya sampai waktunya habis? Misalnya bahwa sholat subuh, sing diwaca surat Yasin atau surat Baqarah sampai srengenge berkah. Sholat urung bar, ngono iku sholat ada apa qadha misalnya ya misalnya sholat dulu wis jam 2 terus dipanjangkan. Maka itu adalah ukuran 1 rakaat di dalam waktu menurut umumnya satunya atau cara lumrah cukup bisa rakaat maka itu sebut ada. Untuk dipanjang nih maka pemanjangan ini tidak bermasalah. Masalahnya panjang ini makruh atau tidak, orang versi ulama yang mengatakan saya mawon betul apa tidak wajar sampai orang
asalkan berangkatnya sholat memang potensi untuk cukup satu, potensi untuk sholat semuanya terus dibacakan itu betul masalah. Tapi itu sholat fardu. Kemudian dalam masalah sholat juga ada terkait dalam masalah hukum ini kewajiban yang masalah mengenai waktu sabun kontra ini. Kalian kasus misalnya yang niku semaput atau yang niku apa jenenge haid pokoknya nifas menangi waktu niku waktu ini mungkin dijamak dan dia menangi untuk cukup hanya untuk satu rakaat, maka dia wajiban sholat itu. Wong semaput berdua sadar nisa atau sadar maghrib atau nisa itu. Kira-kira berapa menit? 5 menit atau 2 menit wis maghrib waktu isya. Jadi menangi waktu maghrib 2 menit, maka dia wajib mengambil sholat maghrib itu satu. Karena waktu itu sabun kita terangkan waktu terdepan. Kemudian waktu malam menikah untuk waktu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu sholat sunnah macam-macam, ada sholat sunnah itu yang memang mempunyai waktu, ada yang sholat sunnah itu dibatasi tidak dengan waktu tapi dengan perbuatan. Kalau sholat yang mempunyai waktu, maka ya waktunya misalnya sholat qobliyah ba'diyah adalah mengikuti sholat fardunya. Sholat fardu ba'diyah duhur, qobliyah duhur adalah sama dengan sholat duhur. Sholat qobliyah asar sama dengan asar. Nah, ini kalau sholat itu sholat ba'diyah, maka harus waktunya masuk setelah sholat fardunya. Sholat ba'diyah duhur masuk waktunya adalah setelah sholat duhur, baru dia boleh melaksanakan sholat ba'diyah. Kalau sholat sunnah qobliyah, dia masuknya adalah pokoknya dia itu sudah masuk waktunya, maka dia sholat sunnah masuk waktunya sholat sunnah qobliyah. Waktu akhirnya adalah waktu akhir daripada waktu duhur. Kalau melihat seperti itu berarti sholat qobliyah itu tidak harus dilaksanakan sebelum sholat fardu, karena itu hanya istilah bolehnya kafaih. Jadi kan sholat qobliyah itu sampai sudah tidak masalah. Sholat qobliyah maghrib, sholat maghrib sih baru lagi sholat qobliyah ini. Karena waktunya masuk sholat qobliyah adalah masuknya waktu maghrib, keluarnya kapan? Maghrib itu habis, tidak dikaitkan dengan masalah perbuatan. Waktu sholat ba'diyah, maka syaratnya waktunya masuk kapan? Setelah sholat itu, setelah sholat fardu, habisnya kapan? Waktunya habis. Nah itulah dari kaidah ini belajar ya, sholat sunnah qobliyah bisa dilaksanakan setelah sholat fardu dan itu merupakan sholat yang agak ini sholat sing gak ada waktu. Kemudian sholat yang berwaktu banyak sekali gitu. Seperti sholat duha. Sholat duha maksudnya apa kan? Yaitu ketika matahari sholat di delok itu 1 meter menundai, kurang lebih seperti itu. Itu sampai matahari pas di tengah kepala kita, jadi panjang sekitar jam 6:30 mulai masuk waktunya, atau bahkan jam 6 sudah mulai masuk waktunya. Habisnya kapan? Sampai nanti masuk waktu duhur, itu waktu duha habis. Kalau sholat ini sholat yang punya waktu, ada sholat sunnah yang waktunya tidak dimulai dengan waktu tapi dengan perbuatan. Seperti tahiyatul masjid. Wong sholat tahiyatul masjid waktunya ya mulai masuk masjid. Wong sholat sunah iqram waktunya kapan? Sebelum iqram. Orang itu sholat sunnah wudhu waktunya kapan? Setelah selesai wudhu. Jadi tidak diadakan dengan waktu tapi digantungkan dengan perbuatan. Sholat safar, ya orang akan pergi, ya sekarang cawaya-waya bukan. Tapi ini ada pembagian seperti itu. Kaitannya kalau masalah waktu secara umum, bahwasanya sholat sunnah yang mempunyai waktu atau punya sebab mempunyai gantungan terhadap perbuatan, ini bebas dilakukan di sesuatu manapun asal sudah memenuhi syarat tadi, sudah waktunya masuk atau perbuatannya. Dan ada sholat sunnah yang tidak dikaitkan seperti itu, namanya sholat sunnah mutlak. Saat sampai berdiri sholat bebas mawon, gitu. Di waktu kapanpun juga boleh, gitu. Dalam kondisi barawai yang tersenang. Nabi ini sholat sunnah mutlak.
Nah, sholat sunnah mutlak ini ada beberapa waktu yang haram banget. Haram melakukan sholat. Yaitu ketika yang pertama matahari pas di atas kepala, kecuali hari Jumat. Itu boleh. Pas di atas kepala tentunya kalau kita kayak mungkin jarang kita terjadi gitu. Pas sholat di atas matahari pas di atas kepala kita, terus sholat sunnah mutlak, sholat sunnah bebas aja, tidak ada batasan apa-apa, orang krono orang krono, bos pokoknya kering cuma itu malah haram. Itu pas zaman. Yang kedua adalah setelah melaksanakan sholat asar. Sampai baru sholat asar ini tidak oleh sholat sih bebas. Balik sampai baru sholat asar mau masjid dia oleh sholat bagian di masjid karena ada penyebabnya. Ya, sampai baru sholat asar ada ikhram misalnya, ada ikhram maupun sholat sunasih maka boleh. Sampai baru sholat asar ya ada berangkat rumah sholat sunasih apa? Betul apa saja. Sholat sing bebas ini batu asar, sholat asar sampai matahari terbenam dalam hukumnya haram. Tidak boleh. Kemudian lagi adalah bersubuh. Setelah sholat subuh sampai matahari muncul terbit, niku bi ora oleh sholat sunnah sing mutlak niku. Nek sholat sing punya sebab-sebab niku boten masalah. Sholat sunnah sing elak ini dilarang di waktu itu. Yaitu yang anak-anak waktu pas matahari berada di atas kepala kita, setelah sholat asar sampai matahari terbenam, setelah sholat subuh sampai matahari muncul, ini semua tidak diperbolehkan sholat sunnah mutlak. Itu yang alasan-alasan sholat yang punya alasan atau punya alasan ya. Selasan dengan perbuatan seperti pakai ngaji ya. Nah, kalau sholat itu sholat hajat itu termasuk tidak sama dengan sholat sunnah mutlak. Tidak punya waktu, bebas dimanapun kapanpun boleh sholat sunnah hajat. Seperti sholat istikharah itu bebas, itu tidak ada waktunya. Orang sakit tadi sampai di mobil, akhirnya sholat hajat, orang kapal boleh. Maka itu juga termasuk sholat sehingga oleh dilakukan di waktu tadi. Di waktu ada sholat asar, ada sholat subuh, itu depan. Sholat hajat, gitu, sholat istikharah, kalau sing sahir hajat itu haram. Tapi kan bebas nih amal barang oleh istikharah juga boleh. Sahabat ini kan bahasan pertama terkait masalah syarat persyaratan sholat terkait waktu. Sampai proses saya. Tasih yang kedua syarat yang kedua yaitu masalah yang mau syarat pertama sholat kudu masuk waktunya. Yang belum waktunya tidak boleh. Pembahasan waktu wadahnya oke. Sampai ada yang sudah oleh waktunya sampai. Kita akan kajian yang kedua yaitu masalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat, ini ulama sepakat. Kalau kita memang berada di tempat yang bisa melihat Ka'bah, maka menghadap kiblat ini caranya untuk menghadap Ka'bah. Di bagian manapun, tembok bagian manapun, yang diukur menghadap kiblat adalah dada. Pokoknya dodol ini harus ditarik nabrak tembok Ka'bah ya harus cukup. Itu kalau kita melihat Ka'bah. Bagaimana cara bisa melihat Ka'bah? Ya memang sholatnya sampai di Masjidil Haram Mekah. Di Mekah itu sholat itu pastikan tidak baik. Jadi tidak boleh nabrak juz Ka'bah sebagian manapun sholat. Kemudian kalau di luar masjid, saya ketok Ka'bah seperti itu. Kalau tidak nampak, maka wajib ada sinti. Kemiringan ini penting. Kalau memang masih berada di tanah suci di Mekah sana. Sholat di Mekah di hotel orang cukup arah 4. Kemiringan penting. Jarangnya. Jadi Ka'bah pasti di Ka'bah orang itu dipasang. Ini kalau memang di tanah suci. Kalau di luar tanah suci, termasuk di Indonesia, di Mawar, maka menghadap kita adalah dengan dada diarahkan ke mana? Cukup arah mata angin 4. Hanya 4 mata angin mana? Utara, selatan, barat, timur. Enak-enak juga di Tenggara, Selatan, orang
berada di Jawa, kulon, ini memang ada kulon. Nah, kulon itu juga dengan kompas. Pokoknya kulon itu sudah apa posibilitasnya apa? Tidak wajib. Pokoknya kulon, karena kita berada di luar tanah suci. Jadi menghadap Ka'bah cukup arah mata angin 4. Sing fatal sampeyan iki batal salate lek ngadep ngalor utawa ngidul utawa ngetan iki. Wis sampeyan pokoke kula senajan menceng ngidul rada menceng ngidul ke arah tenggara tetap salatnya itu adalah sah. Apa dia jelas kan ya? Jadi sing penting arah mata. Kemiringan sekarang kalau sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, GPS misalnya, gitu, Google, peta dunia, kemudian kita tarik bahwasanya memang di Indonesia itu menurut ilmu falak pakai kaidah hitungan matahari tepat di atas kepala. Rumusnya sederhana, di mana matahari di atas kepalamu, maka seluruh bayang-bayang menghadap ke kamu. Sampean boleh pitroman lampu pitroman pas ning dhuwure sampean ning sirah sampean. Lah sampean maju dulu, itu mesti parodi mesti pitroman itu jadi ukuran. Bayang-bayang akan ngarah ke sana, para pitroman kabeh itu. Cuma arahnya rono sawali aja di rono sing di sana, tapi di garis itu semuanya adalah mengarah ke arah lampu itu tadi. Itu cara teori awal. Dan kalau teori itu diterapkan, maka ketika matahari pas di atas Ka'bah, logikanya seluruh bayang-bayang akan menghadap ke Ka'bah. Dan itu bisa dihitung, ditakdir cara-cara. Kita bisa garap, digarap kapan ya itu jatuh matahari pasti berada pada dia apa, pada tanggal berapa, pada jam berapa. Nah disitulah kita bisa. Nah itu kalau kita pakai itu maka akhirnya kita bahwasanya di Indonesia, di Jawa ini khususnya pemiringannya sekitar 20 atau berapa. Tapi ini tidak boleh, ini bukan wajib. Terus dia hukumnya boleh, sunnah pun tidak. Sunnah pun tidak. Ini kita cara pakai gitu. Menceng ini pasti itu sunnah itu. Lah mulanya sekarang timbul permasalahan. Kados ngeten iki nyen sampe. Masjid diencengnya yang ini. Kita akan timbul pertanyaan seperti itu. Tidak wajib, tidak wajib. Pokoknya ada bulan sah. Pokoknya arah kata empat itu lagi sudah di mana-mana. Ini cara pakai. Lihat enceng ini, ya mau boleh. Sekarang timbul pertanyaan lagi, bro. Ini cara namanya pun cara sepuluh. Ada sisi lain sholat di banjengnya tadi ada ganggu masalah. Biasanya berbeda. Kita bicara nyanyi. Terus kadang minggu termasjid, kadang itu lebih nyaman. Rabenan atau biasa. Enak bangunan itu ada sisi yang lain katanya. Akhirnya kalau menggemi warna teori matahari itu masjid itu terus di garis menceng atau bangunan dirubah menceng. Posisi tanah ini memang tidak pas. Akhirnya rumah sebelah ini ke atas. Goncengan buruk tidak benar. Barisan dia rasanya udah nyaman gitu menceng rapi-rapi. Malah kira longgar gede-gede. Niku nek diperhatikan ini sama sisi niku, kita pengen apa? Itu sampai sekarang memang itu mengganggu kenyamanan seorang jamaah sholat yang malah fatal. Padahal nyaman dia seorang sholat di dalam masjid itu adalah prioritas utama. Satu contoh kasus, sampai mau Quran di masjid tidak ada mau sholat ini rasa suka ganggu sampai taruh. Itu mau Quran. Saya mau Quran itu jelas itu sunnah. Tapi diajarkan gabung sholat tidak boleh. Biasanya mancingnya itu mubah, barang boleh, tidak sunnah. Ada gabung sholat. Jadi kalau kita analogkan, tapi gimana sebenarnya gitu. Jadi cara pulau mancingnya kiblat, itu sengambil itu lah masjidnya bangun dari awal. Dari awal masjid dibangun ya mau orang. Jadi kalau saya masjid bersuara koyo corona koyo mentari sholat yang musik dia belum diajeng itu tidak salah. Ada indikasi seperti itu kan.
Ini manggane kok gitu. Iki namung wacana apa jenenge. Nek boten masalah iki boten apa-apa. Sampai niku nanti kula niku langgar kula niku begitu mulai cengke. Sebab ngeten, pertimbangan kula ngeten. Lemah posisi tangan. Kula niku pondok, itu ada latar. Kula pengajian yang mau cara kula iki. Barang itu langgar cengke nek koyo gambar seperti di pas-pas nih terus kalimat itu bener orang kan mau banget ada tapi udah wajib kan. Misalnya cengke ini saya korban mana? Yo ada 4 meter terus bro. Kalau menceng itu nak diri lagi menceng akhirnya lemah ini nganggur. Tata-tatanya semrawut malah gini nggak iso akhirnya gue sih mestinya kena jompo, kena tutup rene malah kadang kabel akhirnya nganggur. Lemah batang mereka. Sarungnya biro kan semono belum mikir-mikir dulu. Lalu kalau bukan cengeng itu malah kena di jompo juga untuk kegiatan terparkir nggak perlu ada yang berguna daripada yang lain. Ini pertimbangan. Sampai itu ya, Masjid Ampel itu ada cerita. Ini cerita anekdot tapi dia orang percaya itu cerita kiai sepuh itu paling beneran percaya ngomong. Itu Masjid Ampel itu tahu berarti dia cengeng juga. Akhirnya terus sepuh itu cerita. Masjid Ampel itu berarti masih barang kiblat. Iku ada ceritanya bulannya sampeyan Mbah Bolong. Kok disebut Mbah Bolong iki? Nalika niku kiai-kiai jaman Masjid Ampel itu kiblatnya iki dituduh. Kurang rono. Mbah Bolong maju wis dibangun. Dilakukan pengimaman itu jebol. Incen arepe kabar. Diincen karo disebut Mbah Bolong. Wong muka salah, wong wali jadi diketoki karo bener. Jadi sapa yang juga incen juga bolongan yang pengimaman bukan incen. Iya apa ya? Tapi parani bunuh ini orang kabar ya. Mulai disebut Mbah Bolong itu ya. Ini disebut Mbah Bolong pada cerita seperti itu. Itu ada benar. Dan itu madhepe iki ada pulau daerah Menceng. Belas daerah Menceng. Ini sampai pakai kompas itu pas. Tidak ada kemancingan 18 atau 20 derajat tidak. Enak-enak cerita bebas rumah saya cerita itu. Tenang orang, percaya orang, cerita yang mau tak boleh. Kok ngentai kalau ada jadi kuala. Itu cerita, itu gambar, itu ini nanti sajadah pulau itu dia gambarnya menor masih dilarang. Gambarnya Ka'bah terus ada menara gambarnya jamaah itu sumpung. Lah ini senyentrik nenggune kitab Munjid. Kitab Munjid adalah kitab apa jenenge? Ensiklopedia bahasa. Makan itu apa? Surabaya itu apa? Surabaya ada nama sendiri apa namanya? Kitab Ensiklopedia. Itu udah diharapkan dan dikaji kitab Munjid. Dan kita menjadi pengetahuan dunia apa itu ngomongin apa tadi ini. Termasuk yang perlu enak kasih gambar Masjidil Haram yang dipotret tahun 1800. Jadi gua yang usul foto pertama kali. Iku nek perlu gambarnya enak menara siji sing menceng. Menara siji sing terang-terang. Jadi menara kira-kira siji menceng. Asli foto dipotret tahun 1800 dulu. Pokoknya enak foto pertama kali dulu. Jadi menorone enak sing menceng sitok. Terus saiki menorone malah menceng kok dibongkar kok kuwi malah. Nah, gambar itu dipermasalahkan. Iki apa fotone sing salah? Kok menara iki kok menceng? Nah, itu jare waktu. Biar yang enak menara miringnya Masjidil Haram enak satu menara miring. Lah, iku jarene wong makan wong paline wong kiai nek wong ulama yang kan cerita lucu. Iki kok akale wong Jawa. Jadi nalika masjid Demak dibuat, iku terkait masalah penentuan arah kiblat. Niku Sunan Kalijogo iki puncak lho. Benar. Terus ditarik, kenceng tarik bang iki marang lho. Iki ada kabar yang benangnya diucapnya nyapel yang menara. Terus ditarik Sunan Kalijogo, nanti kenceng-kenceng menceng.
Iya, kayak kiblat. Percaya pada beda. Masa ada kayak orang percaya cerita ini orang sebenarnya. Tapi tapi mana dari masjid Madinah, masjid Demak yang asli itu arah kiblatnya adalah Tamim, tidak mengecek. Tapi saat ini juga wis versinya wis ngecek. Diubah tidurnya masjid Demak sekarang dalam pakai derajat pakai kemiringan yang tadi. Yang asli tidak. Ini ya, terus ini masalah menghadap kiblat. Kasih ikut tambah waktu balik terkait masalah menghadap kiblat. Ini sholat fardu adalah merupakan syarat utama. Ini orang madhep kiblat kurang dada. Senajan wajahnya sampai menengah mereka pokoknya duduk madhep kulon yo besar. Gitu. Dari sampean iki apa jenenge dodone madhep urane bengi kulon. Senajan wajahnya madhep kulon, misalnya kowe ceket lupakan gak sah sholat itu. Yang penting itu dodone. Dan ini vital sholat fardu itu. Kalau sholat sunnah itu ada toleransi boleh tidak menghadap kiblat. Ketika kita di atas kendaraan dalam keadaan bepergian kemana boleh. Pokoknya lungone orang maksiat, lungone pokoknya orang lunga maksiat, lungone orang gaduh, lunga cedek itu semua menjadi dulinan di lokeno. Sholat sunnah tidak menghadap kiblat, menghadap kemana? Ke arah tujuannya. Jadi sampai saya ngambil juga niki, sampai niki nek moro tulung aku moro pundi numpak sepeda motor pun saya ngambil karo sholat. Engko lek kecelakaan mati tak jamin mati sahih. Soalnya kalau sholat, sholat iki, sholat terus sepeda motor apa wae sekarang ini kalau sentan itu. Terus yo maca Fatihah, kowe piye? Dukruk sithik kita sujudnya rada terus. Yo coba belasan sampai ora ketok dalan. Ada dispensasi, ada pelonggaran itu udah sampai sholat sunnah ini menghadap kiblatnya adalah ditoleransi sampai dan itu sampai malah berbalik ke arah yang lain selain tujuannya. Kalau tidak mulai batal arah tulang arah ngetan sampai duduknya ada kalor bagian jasa itu madhepnya ya ngetan malah ke arah sepeda itu arah. Terus saya numpak mobil enak. Kalau sholat, gitu. Boleh. Pokoknya numpang mau jadi sopir. Numpak sepeda motor saya gojek. Ini sholat kalau sholat. Sangat dipermudah. Iku takbirnya ya takbir sebenarnya. Langsung membawa dalam seperti itu rukun sujudnya adalah dengan duduk sedikit dibedakan dengan ini tata cara terkait masalah kiblat. Pun kalau kita semacam awal saat ditutup, kalau buka sesi tanya menjawab dan pertanyaan, dia mau berburu. Sholat Isra. Nah, tadi sudah katakan setelah sholat subuh dilarang melakukan sholat sunnah mutlak sampai matahari terbit. Gitu. Sholat Isra dia matahari sudah terbit. Nah, gitu. Namanya sholat Isra berarti waktu larang sudah habis. Namanya Isra itu corok. Matahari sudah terbit, bundaran penuhnya terbit itu ketok sedikit tak bundaran matahari tanpa sedikit itu namanya sudah terbit. Kalau Isra itu apa? Matahari sudah bulat, yang wetan bergelap ketok bundar itu namanya sudah Isra dan itu sudah masuk kemudian sholat. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan Isra itulah sudah masuk waktu juga. Ada yang mengatakan juga ditunggu sih matahari sampai naik kira-kira 1 meter menurut pandangan ini. Ada yang mengatakan itu sudah masuk waktunya. Nah, sampai bukan? Ada lagi pertanyaan? Dia bukan? Berkaitan dengan jadwal sholat, waktu sholat. Kalau di kampung itu biasanya jarang yang punya jadwal sholat. Iya. Itu cuma biasanya dengar adzan. Itu pun tidak banyak di kampung-kampung itu hanya adzan. Kita itu kalau sudah ada dengar adzan biasanya menjalankan sholat. Tapi kadang-kadang dengan jadwal yang ada, misalkan langgar sana sudah adzan, saya melihat jadwal sholat itu masih belum waktunya. Terus itu bagaimana sholatnya?
Boleh. Yang kedua, jadwal sholat sepanjang masa. Biasanya dipasang di masjid atau enggak. Misalkan sekarang, jadwal sekarang dengan tahun 10 tahun yang akan datang itu apa sesuai tepat menurut saya. Dan juga iya. Jadi masalah rumahnya suaranya mengagen niyo itu memang agen yang bisa percaya. Yang langgar orang itu sanu borong, pesantren borong. Mulanya saya ngerti ini orangnya mana ini mana masjid itu biasanya komplain anu ini. Betul, dan langgar belum mesti ya kan? Kalau masjid itu mesti sebelum masjid. Yang itu sudah masjid itu tuku kafe sih ngejar balik. Dan itu ditulis dipasang yang digunakan seperti itu yang tulisannya. Ujungnya kalau masjid yang langgar orang mesti gak ada yang ngomong. Dan sampai rumah dan ada yang masjid ya menurut ini yang ada yang langgar ya orang masih marah. Bilang gitu. Jadi lihat rumah dan soal masjid dan sampai yakin masjid itu jelas itu dilihat Rasulullah. Masalah, gitu. Bertentangan yang antara kita satu kita lainnya. Gitu. Mungkin sebenarnya bilang, mungkin kita kono yang itu mana mungkin, dan mungkin jamnya tidak naik perlu konfirmasi gitu. Jadi itu jamnya masjid ini sing Suraya apa garakane apa jamnya sing ora padha iki kan yo akeh niku bener-bener. Nah, kalau memang tidur seperti itu, pengen ngomong ini. Terus tidak mungkin kita pakai kaidah. Kanjeng Nabi wis jauh umum muslim kabeh iki laporan mungkin sesat kabeh. Terus kabeh wis sadar kabeh berarti masuk nek. Wong kono ada kono cetur oh berarti wis masuk tenan wis pakai sing hubungan pakai sistem mayoritas yang bermawar ya. Iku kowe gaya apa? Ora mungkin wong Islam kabeh wis sesat kabeh ora mungkin. Mosok bisa kesasar kabeh. Yang kedua, itu siku bentuk jaminan gitu. Yang kedua masalah jadwal waktu sholat abadi. Jadwal waktu sholat abadi adalah apa jenis masih rentan. Karena ada istilah tahun kehabisan dan tahun bersentok. Tahun putaran 4 tahun di mana bulan Februari itu adalah 29 dan 30-an. Maka itu akan berbeda. Juga nanti ketika matahari berada di barat atau di timur juga akan mengikuti perbedaan. Maka kalender dan setiap kalender waktu sholat itu setiap 4 tahun pasti berubah, tidak ada perubahan. Gitu. Tanggal 1 tanggal 30 Januari tahun 2024 dengan 20 Januari 2025 itu jadwal waktunya sama, pasti sama. Tapi 20 Januari tahun 2001 dan 2002 dan 2023 sama karena semuanya tahun yang tidak bisa dibagi 4. Setiap angka tahun yang bisa dibagi 4 itu namanya tahun kehabisan. Dan kalau kehabisan maka jadwal sholat ada khusus sendiri. Dan kalau jadwal sholat yang abadi yang akurat mesti ada juga tabel ini kehabisan, ini kasih tahu. Itu mesti gitu. Kalau cuma satu tahun itu utamakan saya sendiri 4 tahun sih. Itu satu. Kemudian yang kedua, jadwal waktu sholat abadi itu adalah juga ada kemungkinan, gitu, kemungkinan rentan perbedaan hitungan waktu di waktu subuhnya. Itu mesti ada yang melapor dengan yang pakai setiap tahunnya begitu. Gitu. Antara waktu subuh dan waktu maghribnya itu pasti akan ada. Tidak semua bulan apa jenisnya. Tanggal 17 Agustus tahun berapapun itu mesti ya bodoh. Nek masalah suhunya sendiri dan tenggelamnya ujungnya mana. Kalau di titik tengahnya bubur rasanya mungkin sama. Tapi ketika matahari itu tenggelam atau terbit itu mesti tidak sama. Karena terjadi tarik ulur siang dan malam itu sodok-sodokan. Lek malam ini tambah, awannya subuh. Di Indonesia perputaran waktu minimal waktu di Indonesia ini siangnya ini adalah paling sedikit adalah 11 jam, paling banyak adalah 13 jam. Semua menunggu
malam sedikit-sedikitnya ada 11 jam, paling banyak ada 13 jam. Ini berbeda dengan misalnya di Korea. Di Korea itu bisa terjadi siang sampai 18 jam. Di Amerika Serikat siang itu 12 jam, malamnya hanya 6 jam. Nah, itulah karena terjadi di mana kita dekat dengan kutub utara, kutub selatan, masalah itu. Jadwal abadi niku cara kula ideale 4 lembar. Gitu. Tahun 1, 2, 3, 4 bisa putaran 1 lagi ke depan. Niku paling akurat. Yang minimal tadi ya, 2 lembar untuk tahun yang bisa dibagi 4 dan yang tidak bisa dibagi 4. Idealnya 1 4 kali itu. Tahun 1, 2, 3, 4 kembali lagi 1, 2, 3, 4 itu nanti seperti itu. Maka garapan itu pasti di versi apapun waktu sholat perputaran 4 tahun itu garapan juga. Jadi mau segala tulisan teladan semua kacanya sedikit jadi subuh itu paling kasih 2 menit 1,5 menit kacanya seperti itu. Nah begini jadi pakai jadwal sholat abadi sing sae paling orang ini anji sing tahun kan bisa dikasih toh syukur sakit 4 maksud tahun 1 bukan itu akurat. Ampun, kalau kita semangat tahun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.